Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan melakukan perkuliahan yang sifatnya hanya sebenarnya mengulang saja ya, hanya mereview. Barangkali teman-teman kan sudah mendapatkan materi ini sebelum-sebelumnya. Baik, saya akan coba share materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kuliah pada pagi hari ini terkait dengan taksonomi ya. Taksonomi ini sebenarnya ilmu yang di biologi itu ilmu yang tergolong tua ya. Jadi dia mencoba untuk mengelompokkan makhluk hidup gitu ya. Nah, dalam artian di sini karena kuliahnya adalah biologi tanaman, maka tentu arahnya ke tanaman. Baik, kita dahulukan dari pengertiannya terlebih dahulu, berasal dari bahasa Yunani yaitu taisein ya. Taisein artinya untuk mengelompokkan dan nomos artinya aturan. Jadi kalau diartikan secara umum, taksonomi itu sebagai upaya untuk mengelompokkan suatu hal ya berdasarkan tingkatan tertentu. Ada tingkatan-tingkatannya ya. Taksonomi yang lebih tinggi itu sifatnya dia lebih umum dan yang lebih rendah sifatnya lebih spesifik. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya kalau misalkan padi, Oryza sativa dan seterusnya ya. Nah itu kan ada tingkatan yang spesifik, tapi ada juga tingkatan yang paling umumnya, misalkan kingdomnya dan seterusnya. Nah itu nanti teman-teman sekilas akan mencoba untuk melihat seperti itu ya. Nah, untuk taksonomi tumbuhan sendiri itu tentunya ilmu yang mempelajari bagaimana upaya manusia itu melakukan penelusuran, kemudian ada penyimpanan contoh-contoh yang ditemukan, kemudian pemberian pengenalan, pengidentifikasian gitu ya. Kemudian habis itu diberikan klasifikasi atau pengelompokan, lalu kemudian berikutnya diberikan penamaan. Jadi pada ujungnya sebenarnya adalah adanya pemberian penamaan ya. Nah, taksonomi punya 3 prinsip dasar ya. Ada identifikasi dan ada nomenklatur, ada klasifikasi. Sederhananya adalah bahwa identifikasi itu berusaha mencari identitasnya, mencari karakter-karakternya ya. Lalu kemudian diberi nama, lalu dikelompokkan. Itu aja sebenarnya ini ya. Jadi prinsip dasar taksonomi tidak terlalu sulit. Ada 3, identifikasi, nomenklatur, dan klasifikasi. Nah, untuk identifikasi sendiri itu bagaimana kemudian kita berusaha menentukan identitas dari suatu tumbuhan yang sama ya, dan kita mencoba membandingkan dengan tumbuhan lain. Waktu kuliah luring waktu itu ya, itu di praktikum biologi itu salah satunya adalah teman-teman mengamati sekitar kampus, lalu kemudian melakukan identifikasi. Nah ini jenis rumput ini kira-kira masuknya mana dan mana gitu ya. Nah itu sebenarnya sangat baik ya, harus dilakukan oleh orang-orang yang memang belajar biologi ya. Nah setelah kita bandingkan dengan tumbuhan lain, umumnya tumbuhan lain ini dasar pembandingannya itu bisa melalui 3 hal, yaitu adanya pustaka. Pustaka ini tentu sudah ada daftarnya ya. Daftarnya misalnya di buku apa gitu kan, biasanya ada di buku untuk taksonomi gitu ya, tentang tanaman-tanaman itu seperti apa. Kemudian berdasarkan koleksi ya. Koleksi itu biasanya kita berkunjung ke tempat-tempat museum, misalkan museum purbakala ataupun museum zoologi dan seterusnya. Nanti di situ kita dapatkan jenis tanaman ini namanya ini dan seterusnya, kita bandingkan. Ataupun kita bisa melakukan atau meminta bantuan kepada orang yang ahlinya, ahli taksonomi ya, spesialis. Jadi kalau di agrotek itu ada
kadang penelitian mahasiswa yang ingin mengetahui ini tuh sebenarnya jenis baru apa enggak sih gitu ya tumbuhan ini. Nah, maka bisa tiga hal yang ini yang dilakukan, membandingkan dengan pustaka. Kalau memang di pustaka itu belum ada, misalkan pustakanya masih terlalu lama gitu ya, misalkan pustakanya bukunya lama gitu ya terbitannya, maka kemudian yang baru-baru kan belum ada. Nah, bisa kemudian cari di koleksi di museum-museum ada nggak. Kalau memang ini relatif sulit karena misalnya harus kunjungan kemana-mana, maka kan bisa dilakukan dengan minta bantuan spesialis. Jadi di pertanian sendiri kita memang tidak punya spesialis taksonomi, tapi di biologi kan kita punya ya di Unsud ada fakultas biologi yang memang di situ ada kelompok bidang taksonomi yang bisa membantu kita untuk melihat atau mengidentifikasi suatu tumbuhan tertentu gitu ya. Oke, jadi ini berbasis pustaka tadi ya, pustaka, tipe flora dan seterusnya lah. Intinya kita punya buku yang kemudian buku itu memuat jenis-jenis tumbuhan dan seterusnya, lalu kita bandingkan dengan temuan kita ya, dengan misalnya tanaman yang kita temukan. Barangkali teman-teman lagi liburan kemana lalu merasa bahwa ini tumbuhan ini aneh nih, tumbuhan ini belum saya pernah lihat. Nah, itu boleh teman-teman kemudian foto ataupun barangkali tanyakan di foto itu ke ahli-ahlinya ya, kalau memang di pustaka tidak ketemu. Baik. Nah, ini koleksi itu bisa koleksi yang mati, yang basah atau kering, ataupun yang hidup ya. Nah, untuk bantuan spesialis ini ada beberapa ahli yang di Indonesia itu, misalkan Bapak Amin Ahmad ya, Rifai itu ahli di IPB dan UI ya, itu yang khusus bisa mengidentifikasi jamur. Jadi ketika kita menemukan jamur tertentu, kita kasih fotonya atau kita bawa contohnya, beliau ini bisa tahu, oh ini jenisnya ini gitu ya. Termasuk di Jogja itu ada Muso Suryawinanto yang merupakan ahli anggrek gitu ya. Jadi dia akan paham sekali seluk-beluk anggrek termasuk spesies-spesies. Nah, ini adalah contoh dari koleksi ya, koleksi mati gitu ya, ataupun koleksi hidup ya. Kalau koleksi mati misalkan ini Museum Zoologikum ya di UGM, lalu ada Museum LIPI Zoologi ya. Nah, kalau koleksi hidup misalkan kita punya di Batu Raden ya, di Jawa Tengah ini ada Kebun Raya Batu Raden. Teman-teman mudah-mudahan pernah ke sana ya. Di situ ada koleksi, banyak sekali koleksi, khususnya utamanya di Kebun Raya Batu Raden itu koleksi tanaman pegunungan ya, koleksi tanaman pegunungan. Tapi di sana juga ada beberapa tanaman khas yang menarik ya, seperti kantong semar, anggrek dan seterusnya. Oke, kemudian setelah kita identifikasi, ada prinsip dasar yang kedua adalah nomenklatur ya. Kita memberikan nama ya. Sudah ada sejak dulu, berdasarkan apa penamaan ini, bisa berdasarkan macam-macam. Ada yang mengacu pada buku International Code of Botanical Nomenclature ya. Ini biasanya memang secara khusus gitu ya, dibuat aturan-aturan dasarnya supaya memudahkan orang, konsensus seluruh negara ya. Kemudian ada juga kadang nama berdasarkan nama daerah yang ditemukan. Atau bahkan ada yang namanya nama penemunya, bisa juga seperti itu ya. Nah, biasanya pembentukan nama itu punya tujuan untuk menerangkan genusnya apa, spesiesnya apa, dan menerangkan penemu pertamanya apa. Jadi di Fakultas Pertanian itu ada dosen di agroteknologi gitu ya, itu menemukan jenis mikroorganisme kalau tidak salah, itu namanya dinamakan dia gitu ya. Nah, itu juga menarik, itu boleh, penemu itu boleh kalau memang ternyata itu spesies yang baru. Tapi kadang-kala kan umumnya gitu ya, saya udah merujuk ke buku yang menjadi panduan saja, misalkan International Code of Botanical Nomenclature tadi. Jadi saya tidak perlu memberikan nama saya sendiri, atau paling tidak ya nama daerah mungkin ya, supaya tahu bahwa oh jenis ini itu ditemukan di daerah tertentu. Nah, kemudian setelah nomenklatur ada klasifikasi ya. Jadi bagaimana penyusunan tumbuhan secara teratur ke dalam suatu hierarki ya. Nah, ada 3 tipe
bisa sistem buatan, sistem alami, atau sistem filogenetik ya. Jadi ada memang sistem buatan, sistem alami, kemudian sistem filogenetik. Nah, kemudian untuk sistem buatan, misalkan kita golongkan tumbuhan dalam kelompok semak, herba, perdu, dan pohon, misalkan ya, berdasarkan perawatan habitusnya. Kemudian ada kelompok daun. Bentuk daun itu seperti apa? Bentuk daunnya oval, melengkung, menjari, memanjang, atau juga tempat tumbuhnya. Apakah biasanya tumbuhan itu ditumbuh di tempat kering, di tempat yang banyak airnya, seperti hidrofit, atau di tempat lembab, hidrofit, atau juga mungkin di daerah pantai atau laut, seperti halofit. Ya. Nah, ini contoh. Ini contoh misalkan berbasis jenis pohon ya, tanaman ya, ada rambutan, mangga, jambu, kemudian ada berdasarkan tadi kelompok semak, kemudian ada kelompok perdu, ada kelompok herba. Itu teman-teman nanti bisa temukan di di lingkungan sekitar. Kalau nggak salah ada praktikumnya ya, kalau tidak salah itu nanti bisa mencoba gitu ya, mengklasifikasikan. Misalkan kita temukan tanaman ini, kita masuk kelompok apa nih? Apa kelompok semak, kelompok herba, atau kelompok perdu, atau justru kelompok pohon-pohonan ya. Kemudian berbasis bentuk daunnya, apakah dia termasuk daun yang oval, atau daun yang melengkung, atau daun yang menjari, ataupun barangkali daun yang memanjang ya. Ini juga bisa menjadi pengelompokan tertentu untuk klasifikasi. Nah, ini terkait dengan tadi tumbuhnya ya, di mana, apakah dia di lingkungan yang lembab, yang berair, kemudian bisa juga di laut tadi ya, dan seterusnya. Oke. Lalu kemudian berbasis alami gitu ya, pengelompokan berbasis alami. Menganggap bahwa bentuk setiap tanaman dalam pertumbuhan tidak konstan ya. Sebuah sifat penting dari tumbuhan itu kita perhatikan dalam kondisi seperti ini ya. Jadi contoh sistem klasifikasi ada yang disebut dengan monokotil, ada dikotil, atau asotiladen ya, itu juga bisa digunakan ya. Kalau tadi kan buatan berdasarkan pengelompokan tertentu, misalkan tanaman herba, jenis apa, bentuk daun dan seterusnya. Kalau ini biasanya lebih ke arah karakteristik secara total dari tanaman tersebut, misalkan monokotil ya, atau dikotil ya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, yang ketiga adalah filogeni, berdasarkan keturunannya ya, dan derajat hubungan kekerabatan atau evolusinya. Jadi kalau misalkan teman-teman kadang nanti ya kita perlu gitu data bahwa turunan dari tanaman itu sih sebenarnya dari mana sih? Misalnya kita punya tanaman padi gogo misalnya yang punya karakteristik unggul. Nah, pasti orang bertanya-tanya kan, ini apakah karakteristik unggul, kan pasti ada faktor genetik ya, ada faktor genetik yang berperan di situ. Nah, ingin tahu itu termasuk diturunkan dari siapa tetuanya, siapa orang tuanya gitu ya. Nah, itu dengan sistem filogeni kita bisa pakai itu. Jadi bagaimana kemudian tanaman dikelompokkan berbasis filogeninya atau hubungan kekerabatan ya. Oke, ini contoh misalkan ada berdasarkan filogeni tadi ada domain, contoh eukarya, jadi paling tinggi itu kan domain ya. Eukarya itu kelompok eukariot ya, organisme yang memiliki inti sel ya kan. Kemudian ada kingdom, kerajaan. Kingdom itu ya kita karena basisnya adalah biologi tanaman maka itu plant ya. Bisa juga nanti kingdom itu kan ada hewan dan seterusnya. Nah, ada divisi, vita, ada kelas yang ada EAE dan Opsida, ada subkelas yang ada AE-nya, lalu terus sampai kemudian spesies ya. Spesies. Contoh misalkan padi, kan ada spesies itu Oryza sativa gitu. Oryza sativa, Oryza genusnya sativa digabung Oryza sativa, berarti dia punya spesies itu ya. Nah, kelompok dari kingdomnya, planta dan seterusnya. Nanti biasanya di dalam praktikum itu
merunut ininya ya, merunut hubungan kelompokan ini ya berdasarkan hubungan kekerabatan. Nah, ini adalah contoh urutan hierarki taksonomi ya. Jadi mulai kingdom, subregnum, divisi dan seterusnya sampai kemudian genus dan subgenus. Lalu terakhir adalah tentu ada di bawah spesies, ada subspesies, ada varietas, anak varietas sampai kemudian ada individu, subfama dan individu. Oke. Terus sepertinya itu yang bisa disampaikan karena memang inti dari taksonomi itu bagaimana kita belajar tentang upaya kita mengidentifikasi organisme khususnya tanaman di sekitar kita, lalu kemudian kita memberikan nama, lalu kita memberikan pengelompokannya ya, pengelompokan. Oke, sampai ini keterangan detailnya kelompok-kelompok tadi ya. Ini sebagai contoh tadi, tanaman padi, kingdomnya adalah plantae, kemudian subkingdomnya adalah tumbuhan berpembulu atau Thrasiobionata, kemudian ada superdivisinya adalah spermatofita, dia punya kemampuan menghasilkan biji, kemudian divisinya adalah Magnoliophyta, tumbuhan berbunga, kemudian kelasnya adalah Liopsida, tumbuhan monokotil ya atau berkeping satu, kemudian subkelasnya adalah Comylidinae, kemudian ordonya ada Polaes, kemudian familinya keluarganya adalah suku rumput-rumputan, genusnya adalah Oryza, kemudian spesiesnya adalah Oryza sativae. Baik, itu terkait dengan topik kita taksonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.